Ngaji siapa ini? Ibnu Ubaidillah. Ya, saya Ustaz. Sendirian Mas, sama siapa Mas? Sama Panaga Ustaz, cuma Panaganya lagi berhalangan sakit Ustaz. Oh ya, ya udah. Sambil nunggu teman-teman ya nanti. Ya, Ustaz. Di-share makalahnya di grup Mas. Judulnya ya. Tentang murid ya, etika murid. Judulnya peserta didik dan etika siswa menurut perspektif hadis. Oke, sama berarti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita lanjutkan kajian hadis kita. Ya, maklum jam segini kan lapar, jadi nyari makan dulu kalau di kampus gitu kan. Kalau di rumah ya nyari piring dulu lah gitu. Nanti kuliah sambil makan kan nggak masalah. Oke, hari ini kita akan lanjutkan tentang etika peserta didik. Kalau kemarin guru dalam bahasa Arab disebut gorro, sekarang murid itu dari kata aroda yuridu irodatan, yang awalnya mengharapkan sesuatu kebaikan dari gurunya. Ya, makanya karena dia mengharapkan kebaikan dari gurunya, prinsipnya murid harus patuh kepada guru. Nah, dalam bahasa Arab yang lain, jika guru disebut murabbi, ya, maka murid itu disebut murabbah, orang yang dididik dan dikembang tumbuhkan baik emosi kematangannya maupun spiritualnya, baik aspek fisik maupun psikisnya, karena murid dianggap belum matang. Karena belum matang, maka dia butuh bimbingan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Itu disebut murabbah. Kalau guru disebut alim, maka murid disebut maklum, orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ya. Kenapa? Pengetahuannya terbatas. Ya. Akan tetapi pada saat tertentu justru nanti kemampuan murid itu bisa melebihi kemampuan yang dimiliki oleh guru. Kasus yang sekarang sering muncul itu misalnya guru kita di SD atau di SMP, kebetulan beliau tetap dengan statusnya S1, sementara muridnya itu justru kuliah terus. Bukan tidak mungkin nanti ketika gurunya yang dari SD atau SMP ngambil S2, justru dosennya itu muridnya dulu gitu loh. Nah, itu pernah terjadi gitu loh di masa lampau, dan secara kualitas kemampuan itu juga kemampuan murid itu lebih bagus daripada gurunya. Kalau seimbang ya wajar, dianggap wajar. Atau dia memiliki kemampuan yang lain dibanding gurunya. Nah, kemudian menyebarluaskan ilmu yang dia miliki, yang didapat dari gurunya, dan tambahan ilmu yang dia punya, seperti Imam Syafi'i dari Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hambal dari Imam Syafi'i, dan lainnya. Nah, dalam mukadimah kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ada salah seorang namanya Imam Jalaluddin Ibnu Malik. Beliau pernah berguru kepada Ibnu Mu'ti namanya. Tetapi ada beberapa metode yang beliau kritik dan kritisi dari Alfiyah Ibnu Mu'ti, dan beliau sampai kepada keyakinan bahwa Alfiyah Ibnu Malik itu jauh lebih bagus daripada karangan dari Ibnu Mu'ti. Maka seketika itu seluruh ilmu yang dia miliki tiba-tiba hilang. Nah, setelah menyadari kesalahannya, beliau bertobat, kemudian berdoa untuk yang terbaik, minta pengampunan kepada Allah, minta dibukakan pintu hatinya, kemudian kembali dan menyadari bahwa meskipun dia memiliki pengetahuan dan kemampuan serta kitab yang lebih bagus dari Ibnu Mu'ti, tapi Ibnu Mu'ti itu adalah orang yang memberikan inspirasi, jalan keilmuan, sehingga
tanpa jasa Ibnu Mu'ti, Ibnu Malik tidak akan bisa mengarang kitab atau menyelesaikan kitab Alfiyahnya. Nah, di situ di awal pembukaan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik itu beliau mendoakan kebaikan Ibnu Mu'ti, meskipun Ibnu Malik atau karyanya Alfiyahnya lebih bagus dari Ibnu Mu'ti, tetapi beliau mengakui sisi keilmuan Ibnu Mu'ti dan jasa-jasa beliau. Makanya ada doanya, wallahu yakti bihibati wa firah li walahu bidarajatil akhirah. Artinya meskipun kemampuan murid itu lebih tinggi daripada guru, dia tidak boleh meremehkan, melecehkan atau sampai menghina, ya. Karena meskipun guru itu kemampuannya lebih rendah, ilmu pengetahuannya lebih rendah atau tingkat pendidikannya lebih rendah, agama kita guru tidak ada bekasnya, ya, tidak ada mantan guru, itu tidak ada. Maka keberkahan dan doanya itu selalu mengalir. Ketika kita hormat, insya Allah mereka akan mendoakan kebaikan dan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Nah, itu juga yang dialami oleh salah seorang pengarang kitab terkenal dan tokoh ulama fikih yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pengarang hadis, penulis kitab hadis. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami itu penulis kitab fikih terkenal. Beliau itu sempat belajar bertahun-tahun kepada gurunya, tapi semakin dia belajar semakin dia tidak tahu, dan semakin dia merasa paling bodoh, dan nyatanya memang bodoh gitu. Sampai dia putus asa, kemudian pergi dari tempat dia belajar, masuk ke hutan. Saat itu hujan, masuk ke dalam gua, lihat tetesan air yang menetes ke batu besar yang berwarna hitam, ternyata berlubang. Nah, dari situ Allah mengilhamkan bahwa terkadang gitu loh, kesulitan itu akan hilang, hancur dengan ketekunan yang dimiliki oleh seseorang dan doa. Kemudian beliau kembali, setelah kembali, kemudian berguru kepada gurunya, dan dia menjadi salah satu murid yang paling alim. Kealimannya bahkan menurut para sejarawan itu melebihi kemampuan yang dimiliki oleh gurunya. Nah, itu berarti murid meskipun sekali lagi suatu saat posisinya akan lebih tinggi daripada gurunya, dia tidak boleh bersikap merendahkan, melecehkan atau menghina, tetapi tetap menjalin komunikasi baik, bahkan minta doa, merendahkan diri, gitu. Itu insya Allah semuanya akan dipermudah, itu ya. Nah, kemudian murid juga disebut thalib, artinya orang yang penasaran, ingin mencari sesuatu. Nah, karena disebut thalibul ilmi itu kan orang yang mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain sekarang dan masa yang akan datang. Makanya disebut thalib gitu loh. Nah, makanya perintah menuntut ilmu itu pakainya thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu prosesnya disebut masdar, kata benda yang menunjukkan pekerjaan. Benda tapi artinya pekerjaan, tapi tidak disertai zaman. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar itu ada zamannya. Artinya ada masa batasan expirednya, ada batasan tertentu. Kapan orang itu menjalankan perintah, kapan orang itu berhenti melaksanakan perintah, dan kapan berlakunya perintah. Tapi kalau bentuknya masdar, dia tidak ada batasannya. Seperti perintah berbakti kepada orang tua. Gitu. Itu istimewanya bahasa Arab, itu ada satu kata yang dalam tanda kutip dia tidak mengenal batasan, tapi menunjukkan arti pekerjaan. Tapi dia disebut dalam kata benda. Gitu. Itu satu-satunya bentuk dalam bahasa Arab. Makanya perintah-perintah belajar, berbakti kepada orang tua, ibadah itu selalu bentuknya kebanyakan mengambil bentuk masdar, ya. Meskipun ada nanti utlubul ilma walau bisin, tapi sanadnya lebih lemah gitu, atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi yang tolabul ilmi faridatun itu memiliki tingkat derajat lebih tinggi daripada
yang berbentuk fi'il amar. Oke, silakan Mas Ubaidillah untuk berkenan menyampaikan materinya. Nanti mungkin Isa kita berhenti sebentar sambil nunggu teman-teman ya. Ini sudah 9 orang. Mas Chandra juga sudah. Ini siapa? Ahmad. Oh, Naga sudah sehat juga. Ustaz, masih belum sehat nih Ustaz. Oh iya, mudah-mudahan segera sehat kok. Ya. Tapi Masih, udah berangkat kerja belum? Belum. Belum Ustaz. Iya, iya. Belum. Ya, semoga lekas sehat lah teman-teman kita yang sakit. Memang banyak yang sakit. Kemarin itu saya sempat ditelepon sama Pak Syarullah, Bu Maryam, sama Bu siapa? Bu Zuli. Kasusnya ada yang meninggal di BNI itu, Bumi Nasio Indah. Itu meninggal dosen UIJ itu, ngajarnya di ekonomi tapi sudah berhenti gitu. Udah pensiun. Meninggal dari jam 2 malam karena isolasi mandiri, nggak ada rumah sakit yang yang nyari rumah sakit nggak ada, isolasi mandiri jam 2 malam meninggal. Sampai sore asar itu belum ada yang berani ngurus. Nelpon ke kecamatan, ke Satgas Covid, bilangnya nanti gitu loh, belum sempat karena banyak yang diurusin gitu. Ya, akhirnya karena saya pernah menangani kayak gitu di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saya diminta. Cuma saya bilang kalau saya dalam keadaan fit saya siap, tapi ini keadaannya saya lagi kurang sehat. Bahkan MC kemarin hari Sabtu juga, hari Minggu saya batalkan, saya nyuruh teman gitu karena badannya juga lagi kurang fit gitu. Kalau saya fit saya siap Pak, gitu. Asal semua disiapkan gitu. Ya mungkin teman-teman nanti akan, kita sudah mulai dituntut untuk mengurus jenazah karena tingkat kematian sudah tinggi. Bahkan yang isolasi mandiri kalau di rumah sakit kan diurus sama pihak rumah sakit meskipun lama, tapi kalau yang di rumah misalnya itu kan kalau meninggal prosesnya lama. Kenapa? Orang pada takut gitu. Asal pakai APD, kemudian semuanya disiapkan, saya bilang gitu, kayak kantung jenazah, terus kain, terus kapas yang sudah disiapkan alkohol buat telinga sama hidung, kemudian peti jenazahnya juga disiapkan, itu yang muda-muda dan yang fit gitu, nggak usah takut lah gitu. Itu bagian dari fardu kifayah. Kita kalau meninggal dibiarkan gitu kan dosa semua gitu. Ya asal dari warga juga atau dari pihak masjid, keluarga yang nanti ada misalnya ya uang sosial lah ibaratnya berapa gitu, seandainya nanti terpapar itu harus ada ya untuk isolasi mandiri, itu mereka juga peduli kan. Insya Allah ya siap lah. Cuma ya itu kemarin saya belum fit, kalau saya fit saya siap Bu, saya bilang gitu ke Pak Syahrul juga gitu. Sampai sore orang pada takut Mas gitu. Dan itu karena jumlahnya sudah meledak di Bekasi, di Jakarta juga gitu. Ya mudah-mudahan sih segera turun kasusnya. Oke, silakan Mas Ubaidillah sampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula marilah kita haturkan salawat salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah kajian studi naskah kajian hadis pendidikan, yaitu Pak Suprapto MPDI, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan saya
Untuk selanjutnya, saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata makalah yang berjudul Peserta Didik Etika Siswa Menurut Perspektif Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang pengertian peserta didik. Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seseorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah setiap orang yang mengeluarkan waktunya untuk belajar kepada seorang pendidik. Selanjutnya, maaf. Ya. Peserta didik dapat ditinjau dari berbagai pendekatan. Di antaranya ialah pendekatan sosial. Itu pendekatan sosial ialah peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, pendekatan psikologis. Peserta didik adalah suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Peserta didik memiliki berbagai potensi manusiawi, seperti bakat, minat, kebutuhan sosial emosional, personal, dan kemampuan jasmania. Potensi itu perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, sehingga terjadi perkembangan secara menyeluruh menjadi manusia yang seutuhnya. Yang ketiga, pendekatan edukatif atau pedagogis. Pendekatan pendidikan menempatkan peserta didik sebagai unsur yang penting yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan yang terpadu. Selanjutnya. Ya. Etika peserta didik menurut perspektif hadis. Berdasarkan perspektif hadis, etika seseorang peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fi dini wa innamal ilmu bita'alumi. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia menjadikannya paham tentang agama. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Dari uraian hadis di atas, untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas berdasarkan tinjauan hadis, dapat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Artinya, seseorang tidak bisa hanya bercita-cita, akan tetapi harus diiringi dengan ikhtiar. Orang-orang yang berikhtiar untuk belajar kelak akan dikaruniai kepahaman agama yang pada akhirnya akan menghantarnya menuju kemuliaan dan kebaikan. Selanjutnya, maaf, menulis lewat deh kayaknya. Ya, yang kedua, menulis. Hadatsana Ahmad bin Abi Bakrin Abu Mas'abin qala hadatsana Muhammad bin Ibrahim mabni
Dinarin Abi Dibin an Sa'idil Maqburi an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni asama'u minka hadisan kasiron ansahu qala sud rida aka fabasattuhu qala fagharafa biyadaihi summa qala dudummahu fadommamtuhu fama nasitu say'an ba'dahu. Haddatsana Ibrahimu binul Mungdir qala haddatsana banu Abi Fadaikin bihaza au qala arafa biyadihi fihi rawahu Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Bakar Al-Siddiq Abu Mus'ab, ia berkata menceritakan kepada Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar dari ibni Abi Zibu dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mendengar hadis dari engkau, lalu aku lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hilangkan perkara yang burukmu, lalu aku menghilangkannya. Lalu Rasulullah pun bersabda, hafalkanlah, lalu aku menghafalkannya. Setelah itu aku tidak melupakan suatu hadis pun setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa peserta didik hendaknya menuliskan ilmu yang disampaikan oleh pendidik sehingga terjaga sekiranya terlupakan. Masih bisa dilihat catatannya dan mengulangi kembali pelajaran yang telah diberikan pendidik meskipun dalam jangka waktu yang lama. Slide selanjutnya, maaf. Ya. Etika peserta didik terhadap guru. Menurut Syekh Ahmad Nawawi, adab murid terhadap guru antara lain ialah murid harus taat kepada guru terhadap apa yang diperintahkan dalam perkara yang halal, yang baik. Terus murid harus menghormati guru, mengucapkan salam ketika bertemu guru karena perilaku itu bisa membuat guru senang. Ketika murid bertemu guru di tepi jalan, hendaklah murid menghormati guru dengan berdiri dan berhenti. Terus hendaknya murid menyiapkan tempat duduk kepada guru sebelum guru itu datang, dan lain-lain. Selanjutnya. Ya, etika guru terhadap peserta didik. Guru merupakan seseorang yang sangat penting bagi muridnya, karena dialah yang menjadi panutan bagi murid-muridnya itu. Dia merupakan contoh untuk murid-muridnya di sekolah, karena sekolah adalah tempat untuk belajar setelah pembelajaran dalam keluarga. Untuk hal ini, guru pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan peserta didik untuk terus belajar dan belajar berkarakter. Selanjutnya, ya. Berikut ini beberapa cara yang dapat ditempuh oleh guru atau pendidik. Ialah guru harus dapat menciptakan guru harus memilih model atau metode pembelajaran yang dapat melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Terus guru perlu mengajak orang tua peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam membantu terlaksananya pendidikan karakter bagi putra dan putri mereka, seperti menjadikan rumah tinggal keluarga sebagai basis utama pembangunan karakter. Guru juga harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik agar ia dapat belajar dengan efektif dalam suasana belajar yang aman, aktif,
kreatif, demokratik, serta didukung dengan kedisiplinan, kejujuran, dan kesantunan. Guru juga harus memfasilitasi peserta didiknya agar terbiasa dengan sikap dan perilaku yang berkarakter. Nah, selanjutnya, sekian. Ya, sekian dari presentasi yang telah saya jelaskan. Apabila ada yang mau ditanyakan, ya dipersilahkan. Atau ada yang mau menyanggah, juga nggak apa-apa. Oke, silakan teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan ke pemakalah atau pas Isa ini, kita istirahat dulu. Boleh, Sat, istirahat dulu. Mungkin nanti sambil nunggu teman-teman juga nih. Iya. Ya nanti sebentar lah, bisa sholat paling 15 menit atau mau berapa, 20 menit kali ya. Iya, Sat. Pas Isa kok ya. Oke, istirahat dulu aja Mas ya. Baik, Sat. Nur Aini kayaknya ada yang mau disampaikan, Nur Aini nih. Silakan Nur Aini. Agung, Salsabila Syarani. Kalau nggak ada kita pulang ya. Saudara Ibnu, mungkin karena Chandra lagi makan ya. Biasanya kan Chandra tuh yang nanya. Mungkin sharing bentar ya. Jadi kan tuh sampaikan tentang ilmu itu bakal didapat dengan belajar, dengan ikhtiar, ya. Nah,
Di dalam Al-Quran kan juga ada tuh ya, dalil tentang ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kita gitu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah gitu. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kita. Allah yang ngajarin langsung gitu ya. Sedangkan itu derajatnya lebih tinggi maksudnya dalam Al-Quran gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah bisa gitu peserta didik ikhtiar sama nilai ikhtiar juga, tapi ikhtiarnya ini untuk bertakwa kepada Allah gitu, beribadah kepada Allah dengan tujuan diajarkan sama Allah gitu. Jadi ilmunya karena ibadahnya gitu. Ya gitu. Jadi mungkin mengharap laduni gitu, contoh salah satunya gitu. Nah, dengan terus bertakwa kepada Allah, sedangkan nilai ikhtiar yang seharusnya belajar gitu, bertemu dengan guru, itu dikesampingkan. Yang dikedepankan ikhtiar dengan beribadah kepada Allah gitu. Nah, apakah cara seperti itu betul atau tidak? Kemudian yang kedua, tentang tadi kan di dalam makalah terus disampaikan Pak Suprapto juga, kalau peserta didik atau murid ya, atau murabba tadi dijelaskan, berarti orang yang membutuhkan ilmu atau yang memerlukan pengetahuan, bimbingan. Tadi ada di slide makalah di ke-8 kalau nggak salah. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah layak ketika kita punya legitimasi seorang peserta didik juga, kita mahasiswa peserta didik, namun kriteria atau semangat giroh kita ini nggak menemukan tentang kita nih, nggak butuh. Maksudnya kita cuman apa ya, jadi mahasiswa formalitas untuk menerima ijazah gitu, untuk mencari itu aja, tapi niat untuk membutuhkan ilmu, mencari pengetahuan itu dikesampingkan. Apakah itu juga terkategorikan sebagai seorang murid, peserta didik, atau mahasiswa gitu? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Mas Siska ada Siska. Butuh jawaban nu, bukan butuh pujian nu. Siska lagi ini, lagi tugas. Lagi kerja apa lagi anu? Kan PPKM mikro, Sus. Gak libur. Oke, silakan dijawab Mas Ubedillah sama Koh Gunedi kalau sehat. Mas Ilyas masuk nggak ini? Ada hadir, Seth. Beliau. Ada Monika Fitri. Silakan Monika. Jawab dulu Bang Ibnu. Ntar saya nanya. Ditambahi. Gimana nu, udah mulai pusing? Mungkin dari teman-teman bisa membantu. Mungkin ini juga dari pemakalah dahulu gitu. Dari antum dulu saran gitu ya. Maksudnya kira-kira menurut pendapat antum aja, nanti kita saling melengkapi gitu. Wah, mati lampu saya. Aduh, teman jangan gelap-gelapan nu. Bahaya man gelap-gelapan. Iya nih mati lampu. Serem juga ya. Mungkin sedikit menanggapi tadi pertanyaan Salman ya, berkaitan dengan seorang pelajar atau peserta didik yang mungkin cuman hanya bisa dikategorikan cuman numpang nunggu dapat ijazah doang gitu kali ya, apa bisa dikatakan peserta didik gitu kan, gitu ya kira-kira. Iya, dikatakan Intinya. konsep dari murid itu sendiri. Ya. Apa? Kalau menurut saya sih, pendapat saya, ya itu tuh sebenarnya sih kembali kepada niatnya gitu kan, untuk apa dia kuliah gitu, apa untuk benar-benar ingin menuntut ilmu atau hanya sekedar ingin
mendapat gelar atau hanya sekedar apa ingin mendapat ijazah gitu kan. Kemudian kepada penamaan tersebut sih ya mungkin bisa disebut peserta didik gitu kan, karena dia berada di bangku belajar gitu kan. Ya mungkin katakan peserta didik, cuman kalau secara secara istilahnya mungkin belum bisa dikatakan orang-orang yang seperti itu sebagai orang yang menuntut ilmu, karena tujuannya berbeda mungkin kan. Namun secara harfiah ya bisa dikatakan peserta didik karena berada di bangku belajar. Mungkin itu sih, kembali kepada niatnya gitu. Mungkin itu Oke, baik. sedikit sorry. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain atau Muhammad Ibnu Baidillah? Mungkin ada sangka Chandra salah gitu. Gue sangat setuju kalau Ibnu menjawab salah. Kan gitu, Chan. Silakan, Saudara Ibnu. Nah, seperti Bang Ilyas, mungkin Bang Bang Ilyas Ilyas kalau nih. umurnya Kalau tahu Bang Ilyas bisa membantu. Bang Ilyas kalau udah memunculkan muka biasanya ingin berkata-kata, silakan Bang. Unmute. Ya. Ya, salam. Pertanyaannya Iya, saya baru Bang Ilyas, masuk. di bawah sini ada tanya. Silakan disimak nanti recordingnya. Ini di bawah Lama sini bener. ada. Di bawah sini. Rekamannya di link YouTube kita gitu. Jangan lupa subscribe. Yang tadi ya. Bang Ilyas putus-putus nih. Mau diulang lagi pertanyaannya atau gimana? Boleh. Ulang lagi. Atau Bang Ibnu kali yang mau dah. Saya ulang lagi ya. Man. Jadi pertama tadi putar kan disampaikan oleh Saudara Ibnu bahwasanya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Nah, ikhtiarnya itu belajar ya. Kemudian tapi di dalam Al-Qur'an juga ada ketika dalil wattaqullah wa yu'allimukumullah, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan. Tapi di sini ada orang yang nilai ikhtiarnya itu ya beribadah hanya kepada Allah, kemudian dengan tujuan dia diajarkan oleh Allah gitu. Jadi berpengetahuan gitu kan. Tujuannya dua-duanya sama-sama untuk berpengetahuan, tapi ikhtiarnya berbeda gitu. Yang satu belajar benar-benar menemui guru, yang satu hanya semata-mata dengan beribadah kepada Allah dengan konsep landasan dalil yang itu gitu. Dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah yang langsung mengajarkan. Mungkin berharap ilmu laduni atau sejenisnya gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, seputar tadi kan yang disampaikan oleh Saudara Ibnu, ya mungkin tidak tersampaikan karena tadi di bagian makalah itu dilewat. Jadi seputar makna siswa atau murid, ya tapi kan kita nyebutnya sekarang peserta didik gitu. Nah, siswa atau murid itu kan tadi yang disampaikan oleh Pak Suprapto juga orang yang memerlukan pengetahuan, itu aroda, ya mengharap pengetahuan dan lain sebagainya, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan bimbingan. Nah, sedangkan tidak terlepas itu ada orang kita nih mungkin ya terlegitimasi dengan murid gitu, sebagai murid mahasiswa dan lain sebagainya, tapi konsep dalamnya itu yang harusnya untuk mencari pengetahuan, membutuhkan pengetahuan, ya kemudian membutuhkan bimbingan, ya membutuhkan ilmu itu nggak ada karena tujuan kita hanya untuk gelar gitu. Nah, apakah itu layak dikatakan seorang murid juga gitu, atau yang sekarang dengan ucapan peserta didik gitu? Makasih. Tadi yang belajar hanya mau yang ingin mungkin videonya bisa dimatikan dulu Bang Ilyas. Belajar biasa saja ya. Maaf, tadi pertanyaan siapa tadi? Suaranya slow motion Bang Ilyas. Halo. Halo. Nah, ya. Video ini dimatiin, di suaranya aja kayaknya karena terputus.
pelan banget suaranya, ini putus-putus, slow motion. Lebih baik sembunyikan aja wajahnya. Halo Bang Yas. Halo. Ternyata sia-sia. Enggak. Bang Yas. Udah diulang pertanyaannya ngilang. Ilmu laduni itu maksudnya kayak gimana sih? Aneh belum terlalu paham ilmu laduni itu gimana sih? Iya hadir. Maaf terputus. Ya, silakan diputuskan. Ya, Silakan, kalau Mas Tias. kalau yang tadi yang saya secara nangkep tuh yang orang yang belajar, orang yang tidak belajar cuma mencari ijazah aja ya. Yang tadi kan kalau menurut saya pendapat saya ya, karena kan semuanya ini yang sudah digambarkan, contohnya ilmu Al-Quran saja itu memiliki berkelanjutan gitu. Berkelanjutan dalam hal ini itu bersanad. Al-Quran aja bersanad dari Nabi hingga para sahabat, para tabiin dan tabiina, kan para pengikut-pengikutnya, bahkan sampai ulama itu beliau mencari ilmu gitu kan, mencari ilmu. Bukan hanya mencari ilmu saja, tapi mentadaburi. Bagaimana orang yang seperti itu yang hanya mencari ijazah saja? Banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa janganlah kamu berbuat keji gitu kan, langsung janganlah kamu membohongi diri kamu gitu kan. Banyak yang menjelaskan tentang itu, dan juga Nabi juga khawatir tentang akhir zaman ini yang akan terjadi seperti itu gitu. Cuman hanya ijazah saja, ilmunya tidak ada. Kan Nabi pernah bersabda itu, innallaha la yaqbidul ilma, kalau nggak salah, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma yaqbidul ulama hatta idza lam yabhaqa aliman ittakhadhan nasa ru'usan juhalan fasu'ila wa aftawa bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi yang dikhawatirkan nanti sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sekali pencabutan begitu saja, akan tetapi Allah akan mematikan para ulama gitu. Para ulama, sehingga tatkala tidak ada orang alim, maka manusia tersebut mengangkat orang-orang yang bodoh. Akhirnya mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga mereka bisa menyesatkan. Nah, di sini faktor yang kita ambil bahwa ya Nabi aja diajarkan gitu kan, diajarkan tentang ilmu gitu.
masalah ijazah itu kan sebenarnya sebagai tanda bukti gitu kan, tanda bukti saja gitu, hanya tanda bukti bahwa dia itu sudah menyelesaikan pendidikannya. Sebenarnya dulu para sahabat itu tatkala bukan sahabat tapi tabiin, tatkala dia memberikan suatu ilmu, yang saya pernah baca bahwa dia itu wa ijazatuhu gitu kan, aku menijazahkan dalam apanya, dalam dengan lisannya gitu. Akan tetapi sekarang kan diubah gitu, maksudnya pada tahun berapa gitu saya juga lupa, dalam sebuah dibuat dalam sebuah kertas supaya bisa menjadi tanda bukti. Nah, itu dalam konteks ini supaya dia telah menyelesaikan pendidikan tersebut untuk bisa menggapai ilmu tersebut. Jadi kalau untuk yang di yang tadi cuma hanya ingin ijazah saja, ya sesuai dengan sabda Nabi, khawatir Nabi itu kan bersabda bahwa akan akhir zaman itu akan mengangkat orang-orang yang bodoh dan berfatwa malah. Sekarang banyak pada zaman sekarang karena mereka tidak mengamalkan hal tersebut dan juga mereka tidak tahu gitu, maksudnya apa sih hakikat ilmu itu gitu. Hakikat ilmu itu seperti apa dan bagaimana mendapatkannya. Kadang-kadang ada oknum-oknum yang apa namanya, oknum yang mau seperti itu dengan hasil mendapatkan ijazah aja gitu. Bisalah dites keilmuannya tersebut kan, bahwa Allah itu tidak akan mengangkat seseorang itu kecuali dengan ilmunya gitu kan. Maka ya hormatilah ilmu tersebut. Yang terjadi tadi yang pertanyaan menyambung bagaimana tadi, halo? Apanya Bang Yeles? Bagaimana yang pertama pertanyaan? Yang pertanyaannya saya belum on kamera ya. Nah, berarti kalau yang kedua tadi pertanyaannya kalau seandainya kalau yang maksudnya yang ijazah aja itu berarti tidak disebut murid gitu, yang sejatinya gitu, atau gimana Bang Ilyas? Bukan. Kalau untuk yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua yang disampaikan kan tadi? Iya, tidak saja. Ya, coba deh baca kitab Ta'lim Muta'alim gitu kan. Bagaimana seorang murid itu menimba ilmu gitu kan. Itu banyak di kitab Ta'lim Muta'alim, bagaimana prosesnya, bagaimana persiapannya. Hah? Iya, iya. Iya, pokoknya sedikit yang saya tahu bahwa kitab Ta'lim Muta'alim itu luar biasa kalau untuk dipelajari. Contohnya bagaimana ada baliknya. Yang jadi permasalahannya kan sekarang kan banyak yang ibarat kata yang kurang ajar lah sama guru sekarang. Mas cuma dicubit sedikit aja dilaporin ke polisi kan. Dulu kita itu kita bandel aja udah dirotan semua kan sama gurunya. Bang Ilyas curhat ya. Sekarang apa-apa pulang ditambahin ya Bang Ilyas. Lapor, apa-apa cubit sendiri lapor. Kenyataan tapi ya. Nggak ngerti. Iya, nggak ngerti dijedotin ke tembok. Dulu emang
Ham itu ham. Ya mungkin kan zamannya udah beda Bang Emang dulu Ilyas. itu mengajarkan seperti itu gitu. Harus move on. Jangan Dulu pengalaman saya itu saya nggak ngerti yang namanya apa namanya fisika, langsung itu nggak ngerti, dikasih soal suruh maju, suruh ngerjain nggak ngerti, dijedotin, kamu nggak bisa. Nah, Oh, jadi sekarang, itu kalau penyebabnya sekarang Bang Ilyas kayak sekarang gitu pakai ya? peci gitu. Bukan karena dijedotin kan? Itu cerita masa lalu itu mah. bahwa mencari ilmu itu bahwa mencari ilmu itu emang susah gitu, bukan hanya mainan, tapi coba kita lihat, kita tarik di kitab Ta'lim bahwa adabnya itu seorang murid ya, yang pertama kalau benar-benar mau diterapkan bagaimana adabnya seorang Imam Malik bertanya kepada Imam Waqi gitu kan, dengan kalimat yang sopan santun, yang kalimat ya kalimat-kalimat yang bisa mengajarkan adab lah, itu saja mungkin. Tapi jangan marah juga gitu kalau seorang guru atau seorang pendidik gitu kan, itu memarahi muridnya atau peserta didiknya itu sebenarnya tujuannya cuma satu gitu kan, cuma satu, untuk mengajarkan akhlak. Biar dia itu nggak kalau ibadat ini nggak liar gitu kan, liar dengan sifatnya. Banyak lagi tentang dalam kitab Akhlakul Banin gitu kan, bagaimana orang pemuda itu, ada yang di kalimat kitab itu menghormati seorang guru, terhadap itu banyak yang perlu kita ambil dalam materi Ta'lim sama Akhlakul Banin. Oke, terima kasih Bang Ilyas. Dari pemakalah mungkin ada tambahan kalau memang sekiranya. Mungkin saya sedikit nambahin kali, boleh nggak? Ya. Boleh Chan, yang banyak Chan. Tadi berkaitan pertanyaan Salman apa? Yang pertama ya mungkin apakah cukup dengan ibadah aja kita mendapatkan ilmu dari Allah gitu ya? Gitu ya Salman ya? Dari apotik, lagi di jalan ya. Nanti kalau udah sampai, aku ntar kabar mau dijemput apa gimana? Jemput aja Pak, jemput. Mau saya jemput Pak. Gitu ya Salman ya, apa cukup dengan bertakwa kepada Allah aja ya, kita mendapat ilmu dari Allah gitu ya? Ya, ikhtiarnya di ibadah kepada Allah. Kalau menurut saya sih untuk mencapai ketakwaan kepada Allah aja itu kita juga perlu ilmu gitu, artinya nggak bisa semerta ibadah aja gitu kita langsung bertakwa gitu. Akan tetapi ya bertakwa kepada Allah itu pun butuh ilmu gitu, nggak hanya sekedar prakteknya aja gitu kan. Ya kembali lagi gitu, kalau yang dimaksud kalau menurut saya yang dimaksud dengan Allah mengajarkan ilmu tuh ya dengan semakin dia bertakwa kepada Allah, maka dia tuh akan semakin haus juga dengan rasa ilmu, saya rasa begitu. Maka dia dapat ilmu dari Allahnya itu ya dengan dimudahkan pemahamannya dengan agama. Mungkin gitu sih kali. Jadi kalau cuman serta ibadah doang tanpa ilmu juga mungkin bisa sesat juga jatuhnya gitu kan, kalau nggak memiliki pengetahuan juga gitu, tanpa ikhtiar juga menuntut ilmu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Gimana teman-teman? Udah cukup atau mungkin ya,
Oke, kayak Bang Ibnu mau Dari berbuat Monica. nih. Bang Ibnu. Dari Monica katanya mau nambah. Gimana Ibnu? Ada yang mau ditambahkan atau cukup? Rasa cukup, udah dijelaskan semua. Oke, baik, makasih. Alhamdulillah tadi saling melengkapi ya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Syukran. Hebat teman-teman antum. Mungkin nanti setelah ini kita alihkan ke dosen pengampu ya, Bang Ibnu. Siap. Ya, saling melengkapi. Atau nanti saudari Monik ada yang mau disampaikan bisa ditanyakan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Oke, Monik dulu katanya. Nanti penasaran nanti. Ustadz jawab apa Ustadz? Kan PSBB ini. Nanti kena razia loh. Malam-malam masih di luar ini. Oke, jadi konsep ilmu itu kan dari awal itu pertama kali diperkenalkan kepada Nabi Adam oleh Allah secara langsung, ya. Tujuannya agar Nabi Adam itu memiliki bekal ketika nanti ditunjuk menjadi khalifah sekaligus sebagai hamba Allah di saat yang sama. Nah, maka di situ diperlukan keberlangsungan antara interaksi murid dengan guru, dalam hal ini Nabi Adam kepada Allah. Nah, kemudian motivasi yang lain, Allah menempatkan makhluk manusia, Nabi Adam itu melebihi malaikat karena ilmu pengetahuan. Nah, kata ilmu itu juga dipahami sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bekal dalam kehidupan menuju kepada kebahagiaan atau ideal, ya, kehidupan yang ideal. Nah, oleh karena itu, gitu loh, segala sesuatunya itu mesti diusahakan. Konsepnya kayak tadi, ketika orang berusaha, Allah akan membukakan jalan, ya. Seperti kita kuliah, meskipun kita nggak punya duit, krisis, PSBB lagi, nge-grab nggak bisa, kerja juga harus from home semuanya gitu loh. Pokoknya tagihan juga banyak, kebutuhan juga banyak, tapi pemasukan pas-pasan saja gitu loh. Nah, di situ perlu usaha dan ijtihad kan. Makanya penting mana ketakwaan dengan usaha gitu loh. Nah, selama dua-duanya baik, maka usaha maksimal itu dianjurkan karena dia memiliki hukum alam, istilahnya nature of law. Nah, hukum alam ini tidak akan bertentangan dengan fitrah yang Allah atur dalam hukum alam. Nah, orang yang berusaha itu akan berhasil. Orang yang belajar itu dia akan tahu, sementara orang yang tidak belajar kemungkinan kecil, meskipun ada kemungkinan untuk dia tahu. Sebab ilmu-ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan secara langsung atau Allah berikan secara langsung itu juga melalui proses belajar, mengajar, kemudian Allah ilhamkan. Makanya di dalam wahyu pertama itu disebut dengan wahyu kenabian. Wahyu kedua baru disebut wahyu risalah. Artinya syariat sudah ada, tapi kalau wahyu pertama itu hanya sebagai pengukuhan berita bahwa Nabi Muhammad itu sudah resmi diangkat menjadi nabi. Tapi untuk dirinya, bukan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu namanya wahyu nubuah. Ada yang kedua namanya wahyu risalah. Nah, ketika wahyu nubuah itu Nabi sudah dianjurkan meskipun dia seorang nabi, gitu loh. Ada kata iqra di situ diulang 2 kali, kemudian ujungnya alamal insana ma lam ya'lam. Di situ ada kata Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak diketahui. Syaratnya apa? Belajar gitu loh. Nah, maka belajar kemudian mengamalkan dalam wujud ketakwaan atau kemudian dalam bentuk wujud mengajar. Mengajar itu bisa diartikan ketakwaan bagi orang yang berilmu itu ya mengajar gitu loh. Dengan ikhlas gitu.
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, ya ikhlas gitu. Saya itu juga memiliki kemampuan untuk jadi MC itu ada ide sebenarnya gitu loh. Tapi belum saya praktekkan itu. Jadi kalau untuk Mas Chandra atau Mas Salman nanti kalau mau nikah itu prinsipnya itu jadi ketika melayani orang itu harusnya gini. Melayani sepuas-puasnya tapi Anda bayar saya seikhlasnya gitu loh. Itu sudah diterapkan oleh salah seorang mu'alaf gitu yang ada di Indonesia. Dia bikin rumah makan. Rumah makannya itu ada di beberapa kota. Biasanya milih wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip butuh dakwah gitu, termasuk kayak Cikarang, Bekasi atau yang lainnya. Beliau mendirikan rumah makan dan di situ motonya itu silahkan makan sepuas-puasnya tapi bayar seikhlasnya. Dan ternyata gitu loh. Fakta membuktikan bukan kerugian yang didapat tapi justru keuntungan gitu loh. Ibaratnya bayar seikhlasnya itu gitu loh. Itu kalau kurang dia anggap sebagai sedekah, kalau lebih ya itu sebagai rezeki tambahan gitu. Dan ternyata sampai sekarang usahanya justru membuka cabang sampai ke 9 kota di Indonesia gitu. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang dalam dunia profesionalisme itu terkadang kalau saya misalnya mengangkat moto itu seolah-olah mungkin yang merasa tersaingi menjatuhkan orang lain kan. Padahal ya enggak, ini kan makanya harus dimulai dari internal orang-orang terdekat. Dan saya sudah mulai misalnya teman-teman mahasiswa, teman-teman kuliah saya, bahkan nanti tanggal 18 Juli itu ada teman saya, teman kuliah di S3, umurnya baru 25 tahun, tapi sudah ngambil S3 bareng satu kelas, baru mau nikah gitu loh. Di kepala pondok pesantren Darun Najah, Kiai Mahrus Amin itu. Aduh, Pak, udah nikah ya Pak? Baru. Mau nikah. Baru. Mau nikah, ya saya bilang gitu. Udah, kalau sama saya silahkan. Saya layani sepuasnya, silakan bayar seikhlasnya. Terus tanggal 7 gitu juga gitu, ada teman MC, temennya cantik Mas, kayak artis Mas, cewek gitu loh. Janda tapi gitu loh. Kalau saya masih sendiri nih, saya lamar sendiri gitu. Kemarin nelpon mau nikah gitu, mau nikah. Dikira nelpon itu ngajak nikah, bukan ternyata dia mau nikah gitu. Pas hari rame-ramenya itu tanggal 7 Agustus gitu loh. Saya juga siapkan. Nah, pokoknya resikonya ya nggak usah pasang tarif berapapun gitu, silahkan gitu. Terserah pokoknya ya teman-teman yang dekat ya mengorbankan dengan potensi pemasukan yang lebih besar gitu, nggak masalah kalau bagi saya gitu. Yang penting di situ kadang kebahagiaan itu ada di situ gitu. Nah, teman-teman mungkin dalam kapasitas tertentu kalau itu sebagai pokok mata pencaharian itu mungkin agak sulit ketika kita masih mikirnya kepada pokok pencaharian. Tetapi dengan seiring bertambahnya usia dan kematangan itu akan bisa bergerak sendiri. Ketika kita masih muda itu ambisi terus mengumpulkan gini-gini. Tapi ketika nanti sudah umur 40 sampai 50, cara pandang terhadap materi itu akan beda. Apalagi kalau 50 sampai 60 itu orang akan cenderung berpikir saatnya melepas. Ya, melepas itu artinya ada kesempatan bisa kita kasihkan ke orang lain, gitu loh. Tujuannya biar orang lain menikmati kesuksesan atau kebahagiaan tersebut, atau bahkan harta yang kita miliki itu diserahkan kepada orang lain. Nah, itu konsep belajar bertahap itu ada di situ, dan itu akan ketika diarahkan, dididik pada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman itu akan bisa. Makanya potensi untuk mendapatkan keuntungan terbanyak itu justru ada pada pembinaan orang-orang tua. Makanya saya dari dulu itu konsepnya itu ingin mendirikan bukan taman kanak-kanak Mas, tapi taman kakek-kakek gitu loh. Taman jompo, Ustaz.
Ya bukan jompo gitu. Ini orang yang masih produktif, punya semangat belajar gitu. Tetapi mereka itu kan dalam tanda kutip punya pingin ada waktu untuk berdiskusi, waktu untuk mendengar, untuk didengarkan. Mereka ngomong apa aja kadang gitu loh. Kalau nanti teman-teman sudah punya orang tua yang sudah sepuh atau mertua sepuh gitu loh. Terkadang kita datang itu ngomong terus pinginnya. Itu dimaklumi kenapa? Karena salah satu kebutuhan orang tua itu untuk didengar gitu. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan celah itu untuk Untuk mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Mereka dilayani dengan baik, mereka didengarkan dengan baik, tapi di saat yang sama dikasih ilmu pengetahuan. Maka kalau orang mencari kesibukan pada saat usia pensiun, itu potensi untuk menjadi baik itu lebih besar daripada ketika dia masih aktif. Ya, disitulah lahan dakwah yang bisa kita masuki. Teman-teman bisa lihat aja. Contoh yang paling gampang, LBIK itu sebelum pandemi itu kan muridnya luar biasa. Bahkan satu kelas itu bisa satu guru itu ngadepin 100 atau 90 siswa. Kan enggak lihat aja sudah puyeng gitu loh gurunya. Saking semangatnya gitu loh orang belajar kayak gitu. Orangnya tua-tua semua kan, yang muda ya bisa dihitung lah. Itu salah satu memanfaatkan potensi dan pasarnya itu. Nanti kalau insya Allah setelah COVID ini hilang, ya teman-teman bisa lihat coba kita masuk dakwahnya kemana gitu. Ada yang memang cocoknya itu ke anak muda. Anak muda, itu ngomongnya tentang nikah, tentang kerja, tentang karir, tentang ekonomi, itu masih anak muda gitu loh. Tapi ada juga yang memang ketika dengan orang tua nyambung gitu. Termasuk saya itu kalau ngadepin orang-orang tua itu lebih nyambung gitu loh. Kalau anak muda sekalian muda yang belum nikah gitu loh. Nah, kalau yang sedang-sedang itu ya kadang nyambung kadang enggak gitu loh. Anak-anak saya enggak nyambung gitu loh. Kalau suruh ngajar anak TK, anak SD itu ya udah enggak nyambung belas, malah isinya mau emosi aja gitu loh. Nah, disitulah ada peran penting. Cuma tinggal kita bisa meramu atau memahaminya. Lah, alamal insana malami alam itu ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian kita mengamalkannya dengan cara mengajar atau termasuk melayani orang-orang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, di situ Allah akan tambahkan malam ya'lam, sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, sesuatu yang tidak ketahui salah satunya ilmu laduni itu. Ilmu laduni itu tidak belajar, tapi dia bisa memahami sesuatu. Nah, tapi prinsipnya dalam kitab Alfiyah itu wafil laduni qala wafi. Orang yang mendapatkan anugerah seperti itu sedikit. Makanya yang penting itu usaha maksimal, kemudian mengamalkan, menyebarluaskan. Nah, soal Allah kemudian mengaruniakan sesuatu yang belum kita ketahui, itu adalah anugerah. Anugerah itu pilihan Allah, gitu loh. Makanya kenapa Nabi Muhammad tidak mengangkat salah seorang sahabatnya menjadi pemimpin, gitu loh? Karena dalam tanda kutip menurut keyakinan para ulama, umat sendiri itu dipercaya sudah dewasa bisa memilih. Yang kedua, Allah akan memilih dari mereka itu orang-orang yang terbaik, gitu loh. Nah, mungkin nanti teman-teman akan ketemu dengan salah seorang guru di pesantren. Nah, saya sudah ada itu. Beliau meninggal, garapannya banyak lahan dakwahnya, tapi beliau tidak menunjuk satu orang untuk menjadi penerusnya ketika beliau meninggal. Padahal lahan dakwahnya, majelis taklimnya itu banyak karena beliau membuat kurikulum berjenjang. Nah, teman-teman nanti juga bisa kurikulum berjenjang itu salah satunya untuk bisa masuk kepada orang-orang yang sudah pengen belajar, terutama orang-orang tua itu. Kalau ceramahnya sifatnya lepas atau bebas, itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau teman-teman punya panduan kurikulum misalnya bab 1 tentang bacaan sholat, hal-hal yang berkaitan dengan bersuci, sholat, dan lain-lainnya. Cara memahami bacaan sholat, wirid, dzikir misalnya. Kedua, itu tentang
misalnya perjalanan manusia sejak alam ruh sampai hari kiamat. Nah, terus sampai surga ke neraka. Yang ketiga itu tentang syariah ibadah misalnya. Ini berarti tentang sholat dulu, kemudian tentang akidah, yang ketiga tentang syariah, nanti tentang yang keempat itu tentang fikih nikah atau muamalat. Yang kelima sama 6 tentang akhlak misalnya. Itu beliau jabarkan selama 20 tahun itu beliau mengajar dengan bimbingan Pak Quraisyab itu majelis taklimnya di mana-mana dan selalu penuh. Keberhasilan sukses itu begini. Kalau Ustadz mengajar, kemudian kotak amalnya itu melebihi transport yang diberikan oleh panitia, itu dalam tanda kutip untuk ukuranan itu dianggap cukup gitu loh. Jadi kita kan masalahnya di masjid-masjid itu ustadznya gajinya 1 juta, jalanin kotak amal dapatnya 100.000 gitu loh. Itu kan tekor gitu loh. Nah, ada ustadz yang dalam tanda kutip dia bisa mengerahkan massa, mengajak massa, bahkan memprovokasi massa untuk masukkan kotak amal lebih, sehingga operasional itu minimal tertutup. Bukan itu ada memang biasanya di masjid-masjid besar yang kayak Sunda Kelapa, kayak Istiqlal gitu loh. Tapi kalau masjid-masjid kecil itu sangat sulit. Nah, beliau mencoba gitu selama 20 tahun dengan memberdayakan konsep bahwa orang kaya yang di kota itu wajib menyumbangkan keuangannya untuk anak-anak desa yang tertinggal pendidikannya. Maka beliau membuat pendidikan subsidi silang atau bahkan gratis gitu. Nah, untuk disampaikan kepada orang-orang yang tidak mampu di sana, yang kader-kader bagus dibawa ke Jakarta, dikuliahkan sampai S1, S2, bahkan sampai S3 gitu. Nah, itu perlu jenjang yang bertahap, Mas. Artinya usaha. Soal hasil gitu loh. Seperti tadi, kita wajib memiliki kewajiban mempersiapkan kader berikutnya. Nah, termasuk guru saya itu bilangnya soal yang melanjutkan itu pilihan Allah gitu loh. Pilihan Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sementara Abu Bakar itu berijtihad bahwa beliau tidak mempraktekkan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi beliau menunjuk orang yang terbaik karena menurut beliau gitu loh. Kalau semuanya diserahkan secara totalitas, kepasrahan itu kan beda antara seorang nabi dengan Abu Bakar, meskipun Abu Bakar orang terbaik. Beliau lebih condong kepada ijtihad pribadi yang mendekati kepada profil terbaik pada masanya. Maka beliau menunjuk kepada Umar gitu loh. Umar juga gitu. Kalau saya menunjuk tidak menunjuk, saya menyalahi Abu Bakar. Tapi kalau saya tidak menunjuk, gitu loh. Kemudian kalau saya menunjuk seseorang, maka saya menyalahi Rasul. Jadi kalau saya tidak menunjuk, saya menyalahi Abu Bakar. Kalau saya menunjuk, saya menyalahi Rasul. Maka Umar itu memilih 6 orang untuk dipilih salah satunya menjadi khalifah. Itu proses pembelajaran kan. Jadi usaha itu penting, maknanya kayak gitu. Walaupun jodoh kadang datang, misalnya cantik, janda, kaya, punya rumah, punya mobil, kadang datang gitu loh. Tapi kalau tidak ada usaha, ada kemungkinan itu datang. Bertakwa misalnya wirid terus ya Allah jodoh gitu loh ngomongnya gitu. Tapi kalau nggak ada usaha gitu, ada kemungkinan datang, tapi kecil gitu. Kalau kita usaha gitu loh. Gitu pas nge-Grab hujan-hujan gitu loh, dapat penumpang, ternyata gitu loh. Orangnya lagi nyari jodoh walaupun tukang Grab tapi yang solehah gitu loh, yang soleh gitu. Akhirnya lah gitu loh, disuruh nikah tapi semuanya sudah tersedia. Ya, kan itu anugerah gitu loh, anugerah kayak laduni tadi gitu loh. Jadi rezeki yang tidak diduga itu jangan dijadikan patokan. Yang penting kita usaha maksimal, kerja keras, nyari yang halal, tiba-tiba ada yang ngasih ngumroin, ada yang ngasih ngajiin, ada yang ngasih beliin rumah, ada yang ngasih jodoh,
yang tadi janda, kaya, muda, cakep, setia, penuh pengertian, setelah nikah dikasih ATM isinya miliaran gitu loh. Itu bonus istilahnya kayak gitu kan. Tapi jangan hanya nyiapin kayak gitu loh. Ya, jangan hanya berharap yang kayak gitu. Oke, kira-kira itu ya Mas ya. Jadi boleh berharap ilmu datang dari Allah secara langsung, tapi ya, usaha, kerja keras dan belajar itu wajib. Setelah belajar memahami ilmu, diamalkan. Setelah diamalkan, diajarkan, gitu loh. Sebab ilmu itu bertambah dengan dua hal. Satu dengan belajar, yang kedua dengan mengajar. Orang yang belajar dan mengajar, gitu loh, itu adalah profil paling ideal karena dia masuk orang yang paling dimuliakan sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Ada juga dia didoakan oleh seluruh makhluk karena dia juga menuntut ilmu. Makanya kalau sudah S1 lulus kok masih merasa bodoh gitu, masih merasa nggak tahu, itu bagus. Tapi kalau sudah lulus S1 petintang-petinting gitu loh, mau nikah padahal ditolak terus gitu loh. Nah itu ya salah gitu loh. Nah, gitu, ke S2 juga gitu. Udah lulus S2 kok merasa nggak tahu, banyak yang saya nggak tahu, bahasa Inggris nggak tahu, bahasa Arab juga nggak begitu paham, tafsir juga nggak begitu paham, ya belajar lagi kayak gitu. Sambil dia ngajar dengan keterbatasan kemampuan, dia tetap belajar. Itulah itu profil paling ideal gitu. Itu kalau itu bisa dilaksanakan seterusnya, insya Allah dia tidak akan mati semangatnya gitu loh. Ini mau duit nggak punya gitu loh, kebutuhan banyak gitu loh. Akhirnya wah keluar aja lah gitu loh. Nanti Allah akan kasih jalan gitu loh. Kalau kita sungguh-sungguh, duit itu bisa dicari. Tiba-tiba ada yang nanya jamaah gitu loh, atau pas ngisi pengajian lagi belajar di mana ada yang ngasih amplopan 100 juta kan, bisa buat kawin, bisa buat bayar kuliah, bisa buat lunasin angsuran kan, kayak gitu Mas. Itu sesuatu yang sering tidak diduga dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang gitu. Gajinya kecil tapi dia bisa melakukan hal-hal luar biasa gitu loh. Bisa kuliah, bisa punya rumah, bisa nikah, bisa nyekolahin anak sampai ke perguruan tinggi yang favorit gitu loh. Nah itu sudah banyak dialami oleh orang-orang yang ada pendahulu-pendahulu kita. Maka jangan optimis, jangan pesimis ya. Seperti kemarin saya cerita ada anaknya kiai pecicilan banget kalau belajar, pokoknya nggak mau dengerin sampai diputuskan dia nggak naik kelas gitu loh. Nah, suatu saat ya kiainya tetap optimis, doa aja gitu loh. Doa, dia naik motor sekenceng-kencengnya sampai ada kereta aja ditabrak gitu. Ya ternyata selamat gitu. Selamatnya itu masih hidup gitu walaupun luka-luka. Otaknya balik ternyata. Nah, dari pengalaman spiritual itu kan apa gitu loh. Guru boleh gitu. Bilang nakal, bilang bahkan nggak naik kelas pun nggak apa-apa gitu. Tapi jangan doakan keburukan pada murid-muridnya. Misu ibaratnya marah-marah itu sambil maki-maki yang jelek-jelek gitu loh. Itu nggak boleh gitu, ya. Nah, makanya kesuksesan ulama terdahulu itu kalau di pesantren selama dia tidak main judi, mabuk, tidak mencuri dan tidak main perempuan, insya Allah kalau dalam sholat hajat itu akan didoakan oleh kiainya. Makanya setelah keluar walaupun dia nakalnya luar biasa jadi ulama terkenal itu juga banyak Mas. Nggak usah pada anak-anak yang luar biasa walaupun sekarang mungkin keterlaluan sampai bawa ke ranah hukum itu kan sebenarnya bukan anaknya tapi orang tuanya itu yang kurang pendidikan. Nah, kayaknya cara mencegahnya kalau teman-teman punya lembaga pesantren atau lembaga sekolahan di awal ketika masuk dibuat perjanjian dengan mengundang orang yang ahli hukum konsultasi biar sama-sama aman. Artinya ketika murid dalam lingkungan tersebut ada aturan yang tidak bisa dilanggar, ketika dilanggar harus dikeluarkan, ataupun hukuman yang boleh diberikan oleh guru nanti ditandatangani oleh
kedua belah pihak. Itu solusi yang utama. Jika tidak mau ya udah nggak usah sekolah di situ, atau nanti bisa dituntut lagi sebaliknya gitu loh. Jadi salah satunya kayak gitu. Oke teman-teman, ini ada 14 orang, tadi 15, ada saya absen. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit semuanya diberi kesembuhan, yang punya duit dikasih rezeki, yang mau menikah ditemukan dengan jodohnya. Nah, yang nggak punya mahar ya udah ketemu jodoh tapi maharnya nggak ada Pak gitu. Ya dikasih mahar lah. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Pamit ya.